Oke, teman-teman semuanya silahkan kameranya bisa diaktifkan. Kita akan segera mulai perkuliahan ilmu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya di forum Zoom meeting untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang ilmu pendidikannya. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti kita pelajari, kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Oke, sebelum nanti kita akan mendengarkan presentasi, seperti biasa saya akan terlebih dahulu mengingatkan kembali ya tentang deskripsi mata kuliah kita dan juga capaian-capaian pembelajaran yang akan kita usahakan bisa terpenuhi pada setiap pertemuan. Jadi mata kuliah ilmu pendidikan ini adalah bagian dari mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Ada beberapa capaian pembelajaran ya yang akan kita usahakan terpenuhi atau terwujud dalam setiap pertemuan, baik pada aspek sikap, kemudian pengetahuan maupun keterampilan. Pada aspek sikap, mudah-mudahan nanti mata kuliah ini mampu untuk berkontribusi ya dalam peningkatan mutu akademik ya ketika kalian nanti sudah bermasyarakat ya berbangsa. Mudah-mudahan mata kuliah ini memberikan sumbangsih nyata untuk peradaban keilmuan. Bertujuan untuk menunjukkan ya sikap tanggung jawab kalian ya sebagai calon seorang guru supaya nanti bisa secara mandiri menguasai bidang keahlian kalian. Kemudian dari aspek kognitif atau pengetahuan, materi-materi yang akan kita kaji bertujuan untuk menguasai teori-teori ilmu pendidikan. Ya, tentu ilmu pendidikan itu akan sangat banyak kaitannya dengan berbagai bidang disiplin ilmu, makanya kita usahakan kajian ini menggunakan pendekatan inter dan multidisipliner ya, sehingga nanti yang kita kaji bisa mengambil dari berbagai pendekatan, misalnya sosiologi pendidikan, ya, psikologi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara faktual ya nanti mata kuliah ini berfungsi supaya kalian bisa memanfaatkan ya alat teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang mutu pendidikan. Itu pada aspek pengetahuan. Kemudian pada aspek keterampilan, harapannya mata kuliah ini bisa menganalisis ya teori-teori pembelajaran, teori-teori pendidikan sesuai dengan aspek tahapan perkembangan dan potensi peserta didik. Sehingga sebagai guru ya kalian mampu mengembangkan potensi diri kalian ya baik sebagai manajer, sebagai pemimpin ya pada institusi pendidikan formal. Nah, untuk pagi hari ini ya kita sampai pada sub CPMK nomor 12. Ya, nah ini. Harapannya nanti setelah kita mendengarkan presentasi dan diskusi, ya, kalian mampu menganalisis ya berbagai kesukaran atau kesulitan dalam proses pembelajaran atau dalam pendidikan. Nah, itu deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran yang akan kita usahakan. Kalian bisa melihat kembali ya ke RPS dan sudah saya unggah di LMS ya. Jadi hari ini nanti kita akan fokus tentang tema kesukaran dalam pendidikan. Nah, pendekatannya adalah pendekatan cooperative learning ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian menyusun makalah
ya, kemudian dipresentasikan. Setelah presentasi nanti ada proses diskusi, sehingga nanti harapannya apa yang kalian dapatkan tidak hanya bertumpu melulu hanya dari pemakalah, ya, tetapi ada informasi-informasi lain yang bisa diberikan oleh audiens, ya, oleh mahasiswa yang tidak melakukan presentasi, baik dengan cara bertanya, menanggapi, ya, menambahkan, atau mungkin mengemukakan pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan pemakalah. Nah, dan untuk aspek penilaian tentu nanti dilihat ya dari kesesuaian pemakalah dalam menjelaskan materi, kemudian pemilihan buku-buku referensi, jurnal ya sebagai literatur makalah. Nah, ini nanti akan kita nilai. Nah, kemudian nanti penilaian yang lain itu berarti dari hasil diskusi ya, keaktifan kalian dalam melakukan forum diskusi. Oke, sebelum sesi diskusi dibuka ya. Oke, silakan semua kameranya diaktifkan ya. Saya ingin mengingatkan kalian ya mengenai review materi kita yang kemarin ya. Jadi tentu materi yang kita bahas kali ini ada relevansinya dengan materi yang sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kewibawaan. Oh ya, betul ya. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang topik kewibawaan ya dalam pendidikan. Yang mempresentasikan materi tentang kewibawaan dalam pendidikan siapa, Mbak? Mas? Intania, Pak. Mbak Intania. Mbak Intania mana? Oke, ini Mbak Intania ada ini. Mana kok enggak? Nggih, Pak. Ya, masih ingat, Mbak, apa yang kamu bahas kemarin? Mengapa guru harus berwibawa misalnya? Mengapa kita harus tahu tentang topik kewibawaan? Pentingnya apa bagi kita sebagai calon seorang guru? Gimana Mbak Intania? Kewibawaan bagi guru itu sangat penting diterapkan agar siswa itu dapat mencontoh apa yang diajarkan oleh guru. Oke, penting ya bagi pendidik, kata Mbak Intania. Pentingnya kewibawaan guru apa tadi? Pentingnya kewibawaan bagi guru agar guru tersebut itu dapat mengajarkan mengajarkan sesuatu yang baik agar seorang peserta didik dapat mencontoh pendidik. Oke, jadi bagaimana nih cara guru? Kita itu harus bersikap tegas, Pak. Jangan Tegas. lembek. Tegas yang seperti apa misalnya, Mas? Tegas dan galak itu 11-12 ya. Tegas dan galak itu kan sulit itu. Bedanya di mana itu? Dan mana yang bisa membuat guru itu berwibawa? Ya, kita mengajarkan bentar Pak, break dulu ini, Pak. Mas Rudi tadi belum selesai tadi. Tegas tadi gimana? Tegas apa? Tegas sifatnya, Pak. Tegas sikapnya. Gimana tadi Mas Rudi? Harus tegas. Tegas dalam artian kita itu harus disiplin, Pak. Harus disiplin. Nah, Oke. Biar murid-murid itu memandang kita, wah, kalau sama bapak ini atau ibu ini itu harus gini, harus disiplin, harus itulah, nggak bisa dilembekkan. Dan juga harus ceria, Pak, biar ya pasang wajah yang bisa membuat aura orang lain itu menjadi positif. Oke, terima kasih Mas Rudi ya. Jadi menurut Mas Rudi, supaya guru itu berwibawa, yang pertama harus disiplin, ya, tegas, ceria dan ceria. Ya, tegas itu bukan galak ya. Belum tentu yang galak itu yang berwibawa ya. Bahkan boleh jadi kalau kita terlalu galak, justru murid atau peserta didik itu tidak lagi segan ya
tapi takut. Oke. Oke, kuliah pada pagi hari ini. Dan yang presentasi hari ini adalah Mbak Sanaya. Benar ya? Mbak Sanaya, benar Mbak Sanaya yang presentasi? Benar, Pak. Sudah hadir apa belum? Sudah. Oke, sudah hadir ya. Mbak Sanaya, Mbak Riza sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas Rudi Setiawan? Hadir, Pak. Oke, sudah lengkap ya. Oke, jika sudah lengkap, kita akan dengarkan bersama presentasi dari para pemakalah. Yang lain silahkan menyimak, mendengarkan, dan nanti perdalam materi ini pada termin diskusi. Kepada para pemakalah, waktu sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah dengan tema atau judul kesukaran dalam pendidikan. Oke, pengertian kesukaran dalam pendidikan. Menurut KBBI 2008, kesukaran berarti hal atau keadaan dan sebagainya yang sukar, kesulitan, kesusahan. Kesukaran dalam pendidikan adalah kesulitan yang berada dalam proses pembelajaran, baik yang dialami oleh pendidik maupun peserta didik. Macam-macam kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama, keras hati dan keras kepala. Keras hati dan keras kepala adalah suatu sifat anak yang keras hati berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri, bertentangan dengan tindakan orang lain. Yang pertama yaitu keras hati dan keras kepala. Keras hati dan keras kepala adalah suatu sifat anak-anak yang sering sangat menyulitkan para orang tua atau pendidik-pendidik lain. Anak yang keras hati berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri, bertentangan dengan tindakan orang lain. Ia mengemukakan kemauannya terhadap kemauan si pendidik. Ia berpegangan teguh pada tujuannya sendiri dan tidak ingin melepaskannya untuk tujuan orang lain. Sebab keras hati yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembawaan anak. Kehidupan sehari-hari sering kita dapati anak yang bukan sifat keras hati. Anak yang dilarang sama sekali tidak diajukannya, dan jika tidak dituruti atau dilarang apa yang menjadi kehendaknya, lekas sekali timbul marahnya yang meluap-luap. Yang kedua, keadaan badan yang terganggu. Tiap-tiap anak dan barangkali juga tiap-tiap manusia mempunyai hasrat berbuat sebaliknya dari yang diminta orang lain kepadanya. Hasrat yang demikian ini akan lebih besar jika ia sedang tidak sehat badannya atau kalau ia kurang tidur umpamanya, atau baru sembuh dari sakit. Demikian pula anak yang penggugup dan mudah kena perangsang. Sifat itu tampak lebih besar lagi. Yang ketiga, perkembangan rohani anak. Ditinjau dari sudut perkembangan anak, sifat keras hati dan juga keras kepala itu dapat kita pandang sebagai suatu hal yang sewajarnya. Kemauan anak mulai berkembang. Ia ingin selalu mencoba kemauannya itu, yang biasanya berlawanan dengan kemauan orang dewasa. Dalam hal ini, pendidik harus bersikap sabar dan bijaksana. Di samping itu, kita harus membimbing anak itu ke arah jalan yang benar, yang bukan menurutkan hawa nafsunya saja. Dengan kata lain, hendaklah kemauan yang sedang tumbuh pada anak itu kita pupuk, kita pimpin, dan kita arahkan ke jalan yang semestinya. Yang keempat, kesalahan-kesalahan dalam pendidikan. Kesalahan yang terdapat dalam pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya antara lain ialah memanjakan, pendidikan yang tidak konsekuen, yang setiap waktu berubah-ubah. Kadang-kadang pada suatu saat keras, tetapi pada saat yang lain ia bersikap terlalu lemah dan terlalu manis. Oke, materi bab selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh Sanaya Rahma. Oke, silakan Mbak Sanaya. Baik, saya akan melanjutkannya. Agresi dan frustasi. Agresi adalah suatu tindakan atau perilaku, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, menyengsarakan orang lain. Dalam batin kita tersembunyi kekuatan-kekuatan yang mendorong kita ke arah yang tertentu. Sedangkan kita sendiri tidak sadar akan kekuatan-kekuatan itu. Bila hasrat batin itu demikian kuat, tapi terhalang oleh keadaan dan dunia luar, maka timbullah reaksi menyerang terhadap penghalang itu. Timbullah agresi. Frustasi berasal dari bahasa Latin yaitu frustration, yaitu perasaan kecewa dan jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan.
Jika hasrat dan batin kita tidak dapat diberi kepuasan, tidak dapat terpenuhi karena suatu rintangan, dan kita merasa sangat kecewa karenanya. Jadi frustasi sebenarnya ialah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dapat terpenuhi. Yang ketiga yaitu penyebab kesukaran dalam pendidikan. Penyebab kesukaran dalam pendidikan itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang terjadi di dalam individu dan dapat dikatakan paling berpengaruh pada suatu proses pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar diri individu, seperti lingkungan sosial baik di sekolah, di masyarakat, dan di rumah, metode mengajar maupun sarana dan prasarana. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik untuk yang mau bertanya, silakan. Kami membuka dua penanya. Forum ini bersifat umum. Ya, Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Manaf, izin bertanya. Ya, gini. Asal masalahnya gini. Di Jepara, ya kan, itu terkenal akan angka perceraian nomor 1 se-Jawa Tengah, ya. Ya. Perceraian itu akan berdampak pada anak yang membuat anak jadi frustasi karena masalah keluarga atau broken home. Yang saya tanyakan itu kita sebagai pendidik, tindakan apa yang perlu kita lakukan mengenai hal tersebut. Terima kasih. Sudah jelas? Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi dari pemakalah? Sebelum nanti ditambahkan oleh audien yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Saif. Ketika kita menghadapi anak yang menjadi korban dari broken home adalah dengan cara mendekati anak tersebut dengan lembut, berbicara dari hati ke hati, dan pada saat menghadapi anak tersebut, jadilah teman mereka, bukan guru mereka, karena yang mereka butuhkan adalah teman yang dapat mengerti mereka dan dapat membantu mereka. Pendekatan yang baik adalah dengan mengobrol dengan mereka di luar jam kelas, bukan di dalam lingkungan sekolah dan dalam cuaca yang cerah. Karena cuaca juga memberikan faktor yang sangat penting dalam proses pendekatan dengan anak broken home. Harus ada pendekatan yang intensif kepada siswa. Cobalah mengajak ngobrol mengenai hal-hal yang sangat mereka sukai. Hingga tanpa diminta, anak tersebut akan dengan sendirinya menceritakan kepada kita perihal yang akan terjadi di dalam keluarga. Berbicara tentang masalah yang dihadapi siswa secara tidak sadar akan membantu mereka dalam menghadapi masalahnya. Itu jawaban dari kelompok. Oke, terima kasih Mas Rudi, Riza, Mbak Intania ya yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada audien yang sudah bertanya dan juga menanggapi. Tadi beberapa pertanyaan ya sudah dijawab oleh pemakalah, mulai dari cara ya, mendekati peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan juga menghadapi anak-anak yang dianggap manja ya sudah sejak dari kecil. Jawaban yang ada tadi itu bukan jawaban final ya, karena tentu ini adalah kasuistik sifatnya, sehingga jawabannya juga bisa beragam tergantung dari kasus yang dihadapi. Oke, saya akan coba ya untuk share screen. Sudah kelihatankah? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Pak. Nah, jadi ini adalah topik kita ya, kesukaran dalam pendidikan atau kesukaran dalam pembelajaran. Atau biasa diistilahkan dengan learning disability ya. Atau ketidakmampuan pembelajaran, ketidakmampuan belajar. Ini sebenarnya istilah yang juga masih debatable, artinya masih diperdebatkan. Untuk mengartikan kesulitan belajar itu menggunakan disability ya, padahal disability itu artinya adalah ketidakmampuan. Nah, tapi karena ini sudah umum ya, sudah familiar ya, kita sementara menggunakan istilah ini. Jadi ada banyak ya macam-macam atau jenis dari
learning disability. Yang pertama learning disorder, ya, kekacauan belajar. Kekacauan belajar itu artinya satu kondisi, ya, ketika anak atau peserta didik itu merasa terganggu, ya, dalam proses pembelajaran karena ada sebab, ya, atau respons yang bertentangan. Nah, ini teori psikologi pendidikan, ya. Nah, contohnya adalah misalnya ketika siswa sudah terbiasa dengan olahraga tertentu, misalnya ya karate, misalnya tinju, renang, misalnya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan olahraga itu, kemudian ia akan mencoba untuk beraktivitas dengan olahraga yang lain, ya, atau mencoba olahraga yang lain, maka ada kondisi kesulitan, ya, yang dialami oleh siswa tersebut. Misalnya biasa karate diminta untuk nari. Nah, ini, ya, sehingga kemungkinan nanti peserta didik tersebut akan mengalami kesulitan. Nah, ini namanya learning disorder, ya, kekacauan belajar. Karena ada respon yang berbeda, ya, dari kebiasaan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada learning dysfunction, ya. Ini jadi disfungsi pembelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya siswa tersebut, ya, ketika melakukan proses pembelajaran itu ada fungsi-fungsi baik yang sifatnya fungsi organ fisik, ya, maupun fungsi psikologis, ya, itu ada yang tidak berjalan dengan normal, ya. Padahal dari sisi fisik maupun psikologi dia itu ya biasanya wajar, ya, normal. Nah, ini misalnya siswa yang memiliki postur tubuh yang atletis, ya. Nah, itu kan lebih cocok menjadi atlet bulu tangkis misalnya, atau tinju atau lari, ya. Tetapi ternyata karena tidak pernah dibiasakan, tidak pernah dilatih, ya, sehingga fungsi organ tubuhnya, fungsi psikologinya itu tidak terbiasa dengan bulu tangkis atau dengan tinju. Nah, ini, ya, ini namanya learning dysfunction. Nah, kemudian ada underachiever, ya. Underachiever ini lebih mudahnya itu anak itu sebenarnya punya potensi intelektual yang tinggi, ya, IQ-nya tinggi, ya, IQ-nya tinggi, tetapi, ya, dalam proses belajarnya kok tidak ada sesuatu yang menonjol, tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya, padahal kecerdasannya itu tergolong tinggi. Nah, ini namanya berarti kan underachiever, ya, di bawah pencapaian. Nah, kemudian slow learner, ya, pembelajar yang lambat. Jadi kalau ini biasanya dibandingkan dengan teman sebayanya, ya, seusianya. Nah, kalau misalnya rata-rata peserta didik yang lain sudah bisa mencapai A, tapi anak tersebut baru mencapai B, ya, belum sampai pada A. Nah, ini berarti slow learner, ya, pembelajar yang lambat. Dan yang terakhir learning disabilities. Tadi, ya, yang terakhir ketidakmampuan belajar. Gejala ketika siswa tidak mampu belajar, ya, atau sulit untuk diajak belajar. Nah, ini, ya. Oke, dan jangan lupa, ya, untuk yang terakhir nanti kalian resume, ya, sebagai instrumen penilaian dari penyerapan materi pada pagi hari ini. Seperti biasa nanti kalian resume makalahnya, ya. Resume proses presentasi, proses diskusinya. Kemudian nanti kalian unggah ke LMS, ya.
Oke, sekali lagi nanti kalian resume ya, resume proses perkuliahan kita. Nanti kalian unggah di LMS. Ini saya akan coba perlihatkan ini ya, yang kemarin. Nah, seperti biasa ini. Coba saya lihat apakah resumnya pertemuan kemarin sudah diunggah. Oke, sebagian besar sudah mengunggah. Ini tinggal beberapa mahasiswa ini yang belum. Mbak Huldot Afroh, ada nggak ini Mbak Huldot? Ini kok jarang sekali Maaf, mengunggah resum. nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Terus Mas Ali Sofyan ya, tadi ada ya Mas Ali. Kenapa yang kemarin belum diunggah Mas resumnya Mas? Itu Pak, lupa Pak. Lupa. Lupa, ya. Oke, nanti disusulkan ya. Baik Pak. Harus dilengkapi ini. Nanti semua tiap pertemuan nanti resumnya harus diunggah supaya nanti nilai akhir kalian secara akumulatif itu bisa mendekati sempurna. Oke, terus ini Mas Rudi tadi moderator. Mas Rudi, kenapa Mas belum diunggah yang kemarin? Sama Pak, lupa. Plus belum Ya. sempet. Nanti disusulkan ya. Ini berarti yang materi kemarin ya tentang kewibawaan dalam pendidikan. Berarti nanti Mas Rudi dan tadi Mas Sofyan ya nanti mengunggah 2 resum dan pastikan yang lain, materi yang lain ya, topik yang lain juga nanti kalian unggah supaya nanti semuanya terpenuhi. Terus Mas Saif juga belum ini yang kemarin Mas. Nggak sempet, Pak. Oke, disusulkan ya. Iya, Pak. Oke, nah, ini saya cek terus ini supaya nanti di akhir pertemuan nilai kalian bisa sempurna. Oke, yang lain sudah semua. Oke, seperti biasa ya. Nanti silakan kalian lengkapi resumnya. Tes formatif yang sudah disusun ya dalam setiap pertemuan. Kalian biasanya melihat atau mengerjakan tes formatifnya enggak? Melihat aja Pak. Melihat aja. Jujur. Belum dikerjakan. Belum Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti coba kalian lihat ya, kalian baca karena dari tes formatif ini nanti tentu akan menambah daya serap kalian mengenai materi yang sudah disampaikan oleh para pemakalah. Oke, ini misalnya nih saya tampilkan ya untuk yang hari ini. Nah, ini coba yang pertama, kesukaran berarti hal atau keadaan dan sebagainya yang sukar, kesulitan, kesusahan. Pendapat ini menurut siapa? KBBI. KBBI. Ya, benar nggak nih Mas Rudi, Mbak Intania? Betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Oke. Satu. Terus yang kedua, di bawah ini yang bukan termasuk sebab-sebab keras hati. Apa tadi yang disampaikan oleh pemakalah? Pembawaan anak, keadaan badan yang terganggu, perkembangan rohani anak, terlalu dimanjakan. Ini baru disampaikan loh tadi loh. Terlalu dimanjakan. Hah? Terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan. Benar. Kalau terlalu dimanjakan itu bisa keras hati nggak? Buatanmu. Nah ini ada. Mana tadi? Dimanjakan Nah, ada. Oke. Ya kan? Mana ini yang benar? Nah ini ya fungsinya tes formatif kayak gitu. Nah, nanti kalian lihat ya soal-soal ini. Terus kalian coba baca kembali materinya sehingga nanti kalian bisa untuk mengerjakan dan bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi nanti saya ingatkan jangan lupa submit presensi ya di LMS dan mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bisa berkah dan manfaat sehingga kita sebagai guru
bisa mendeteksi, ya, mengidentifikasi peserta didik kita yang mengalami kesulitan belajar. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah ala diniyah bisyiril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.